Yang mulia, semoga Anda tetap sehat dan selalu bahagia. Karena hari ini kita akan membahas film yang bercerita tentang seorang pemakai yang akhirnya bertobat. Tapi alih-alih hidupnya kembali normal, tubuhnya justru mulai membusuk, mengerikan dan menular. Daripada Yang Mulia penasaran, mending penasarin alur ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang pria misterius yang melakukan tindakan keji terhadap mayat wanita di kamar jenazah. Setelah urusannya selesai, ia segera pergi dari fasilitas medis tanpa diketahui siapapun. Adegan beralih ke Sam, seorang pelayan restoran yang bergelut dengan luka batin demi mempertahankan hubungan asmaranya. Namun saat ia mencoba menghubungi Nikki, ponselnya tidak aktif. Alhasil, Sam gagal mengajak pacarnya ke pesta. Sesampainya di pesta, Sam disambut tuan rumah bernama Alice. Setelah berbasa-basi singkat, Alice pergi mengambil minuman untuknya. Hingga tak lama kemudian, seorang pria tampan bernama Riley mendekati Sam. Di balik senyumannya yang menawan, tapi sebenarnya menyimpan sesuatu. Sam yang masih berusaha menjaga hatinya untuk Nikki, buru-buru mencari alasan agar bisa pergi dari hadapan si Riley. Take me out, you know? Oh, sorry, hold on. Di waktu yang pas, Alice baru saja selesai meracik minuman oleng. Alice tahu betul Sam sedang kacau karena Nikki. Dengan sedikit paksaan, ia menyuruh Sam untuk bersenang-senang sambil menambahkan minuman. Riley yang kembali mendekati Sam, namun Alice tiba-tiba berteriak yang membuat semua mata tertuju pada mereka. Rupanya, Alice tahu niat Riley yang ingin mengajak Sam yang mulai oleng. Mendengar rencananya terbongkar, Riley pun langsung kabur. Di tengah keramaian yang mulai mereda, seorang pria bersetelan debt collector menghampiri Sam. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai BJ. Sambil menyerahkan segelas minuman, BJ mengaku dari tadi memperhatikannya dan langsung terpesona. Mendengar rayuan lawasnya, Sam pun langsung hanyut. Karena efek oleng, ia malah terbawa suasana. Tiba-tiba, ia berada di dalam mobil mengaduk slime bersama BJ. Entah obat apa yang dimasukkan BJ ke minuman Sam semalam. Tahu-tahu ia sudah berada di rumahnya. Sesaat kemudian, ia membuka voicemail dari Nikki yang mengajaknya ketemuan. Sebelum berangkat, Sam sempat menatap bunga tai ayam pemberian si Nikki yang kini sedang mekar bau semerbak. It's freezing in here. Meski cuaca panas, Sam merasa kedinginan hingga membuat ibunya keheranan. Tapi yang lebih mengherankan lagi, Sam tidak pernah mau memperkenalkan Nikki ke ibunya. Mendengar ibunya yang ingin berjumpa dengan Nikki, Sam langsung kabur. Is it a wood? No. Astagfirullah, ternyata Nikki bukan terong-terongan melainkan mawar hitam. Pantesan ia nggak mau ngajakin Nikki ke rumah, takut digosipin tetangga. Meskipun begitu, percakapan Sam dan Nikki belakangan ini semakin tegang karena Sam ingin hidup bersama namun Nikki menolak. What are you doing? Di malam harinya, sang ibu kembali menanyakan soal si Nikki. Karena sudah terpojok, Sam akhirnya mengaku kalau Nikki punya rudal limited edition dan memang mereka pasangan yang aneh. Uniknya, sang ibu tidak mempermasalahkan, yang penting mereka baik-baik saja. Tapi tak lama kemudian, Sam tiba-tiba merasa sakit perut. Oh! Just cramps. Fine. Keesokan harinya sesuatu yang mengerikan terjadi. Saus merah mengalir dari cangcutnya. Saya mengira ia datang bulan lebih cepat. Tapi saat bercermin, wajahnya berubah drastis pucat seperti orang TBC. Perutnya pun dipenuhi bintik-bintik yang aneh. Sam yang baru berangkat kerja tiba-tiba ditelepon Alice. Dengan panik, dia bertanya soal pria bernama BJ. Rupanya, BJ bukanlah temannya, melainkan tamu tak diundang di malam itu. Kini pria itu sedang diburu polisi. Sam yang takut terseret masalah pun pura-pura nggak kenal dengan BJ. Di tempat kerja lagi ramai-ramainya, Sam yang mungkin mulai lelah, tiba-tiba merasa telinganya berdenging, seakan mendengar sound horeg di acara sunatan. Lalu tiba-tiba rasa sakit menjalar ke perutnya. Oh, God. Hey, can you cover my... Merasa ada yang gak beres, Sam pun langsung pergi ke WC meninggalkan pelanggan. Namun keadaannya semakin horor, pendengarannya yang semakin memburuk seolah mendengar suara sangkakala. Dan yang paling bikin panik, air kencingnya berubah warna.
Takut ada yang gak beres, Sam buru-buru minta izin ke bos buat pergi ke praktek umum. Samantha? How are you? What seems to be the... Then I went to the bathroom. Singkat cerita, Sam menjelaskan gejalanya. Dokter memeriksa jantung, telinga, dan amandel. Hasilnya, Sam diduga kena infeksi yang menyerang daya tahan tubuh, menyebabkan jantungnya berdetak lambat. So what? That could be a head cold. I My back. Dan puncaknya, dokter curiga Sam mengidap penyakit kelamin. Mendengar itu, akhirnya Sam mengaku main lato-lato kemarin malam. Tapi itu cuma sekali doang, nggak mungkin juga langsung terkena sepilis. Karena malu, Sam menolak diperiksa lebih lanjut. Akhirnya, dokter cuma kasih obat salep dan menunggu hasil tes darah Sam keluar dari lab rumah sakit. can I come in? Missing again. Good if you just stop by then. Sesampainya di apartemen Nikki, tapi terlihat Nikki malas menemuinya. Meskipun begitu, Sam tetap berusaha memperbaiki hubungan asmara mereka. Dia juga memberikan minuman sebagai hadiah anniversary, bahkan bersedia dicucuk. Namun Nikki menolak karena terong karetnya yang patah. Stop it. Well, just a wee bit too fast old. Karena ditolak sebegitunya, Sam pun pergi menemui Alice. Alice pun shock parah saat melihat mata Sam yang mulai berubah merah. Saat melihat Alice yang mulai curiga, Sam langsung menutupi penyakitnya. Katanya pas jalan tadi, tak sengaja matanya kesenggol setang ojol. Lantas Alice pun bercerita tentang berita koran hari ini, yang dimana ada berita tentang BJ, yang ternyata seorang pengadu. Intinya pria itu berbahaya. Setiba di rumah, Sam mencoba salep yang diberikan dokter. Tapi begitu dioleskan, aroma terasi premium langsung menyebar. Tanpa dia sadari, benda kecil mulai keluar dari tempat yang tak terduga. Perutnya terasa gatal dan auranya seperti kekurangan gizi kronis. Bahkan ini lebih mengerikan. Di tengah malam, Sam terbangun karena demam tinggi. Ibunya yang mendengar suara gaduh langsung berlari melihat Sam. Bukannya panik, sang ibu justru senang karena mengira Sam sedang kembung. Ia berpikir putrinya sudah kembali ke kodratnya, terlebih saat mendengar putrinya bercerita pernah main lato-lato. Namun keesokan harinya, kondisi Sam semakin mengerikan. Cairan pekat mengalir dari cangcutnya. Tak lama berselang, ibunya datang tapi tak memperhatikan mata saringan putrinya yang sakit parah. Dan sang ibu juga mempergoki rambut putrinya yang rontok parah bak lapangan pesawat. Dengan wajah yang sok bijak, si ibu langsung menuduh putrinya kembali terjerumus ke dunia hitam. Dia yakin semua ini pasti pengaruh buruk dari si Nikki. Mendengar masa lalunya yang diungkit, Sam pun hanya terdiam. Di tengah jalan, Sam ditelepon atasannya karena tak terima pengunduran diri sampai ada pengganti posisinya. Mau tak mau, Sam batal menemui dokter karena harus ke restoran terlebih dahulu. Okay. Di tempat kerja terlihat jelas Sam cepat kelelahan. Saat dia memotong sayuran tadi, rupanya kukunya copot masuk ke dalam makanan pelanggan. Sam langsung kabur tanpa penjelasan. Di tengah jalan, dia bertemu Riley, pria yang dulu sempat menggoda Sam saat di pesta. Riley berkata sebenarnya dia melihat Sam mengaduk slime dengan BJ waktu itu, dan Riley juga tahu pria itu kini diburu polisi. Sam yang mendengarnya langsung berlagak bego, lalu kabur ke praktek umum. Tak lama berselang, Alice menelpon memberitahukan kalau BJ sudah ditangkap polisi dan mereka sedang mencari para korbannya. Of your blood test. Dokter langsung khawatir saat melihat kondisi Sam yang semakin memburuk. Ciri dan gejala lebih mirip terinfeksi pilus daripada terkena penyakit biasa. Intinya, dokter curiga Sam menderita sesuatu yang jauh lebih serius daripada yang ia duga sebelumnya. Meskipun begitu, dokter tak mau memberikan obat sebelum melihat hasil tes darah yang belum keluar dari lab.
karena tak boleh memberikan pengobatan tanpa mengetahui secara pasti jenis penyakit yang diderita pasiennya. Alhasil, Sam harus sabar menunggu sampai hasil tes darahnya keluar. Frustasi dengan hidup, apalagi orang di sekitarnya tidak tahu dia sakit parah. Bahkan keluarganya sendiri menuduh Sam kembali ke dunia hitam. Alhasil, akhirnya Sam beneran kembali terjerumus, tergoda membeli barang haram bonus api terbang. Sam? Yeah? Hingga tak lama berselang, Alice tiba-tiba datang. Dalam keadaan oleng, Sam mengaku ke Alice kalau dia tertular penyakit bawaan CBJ. Akibatnya, kini dia sakit parah, matanya merah seperti perakang. Alice yang khawatir menyuruh Sam melapor ke polisi karena memang polisi sedang mencari para korban CBJ. Tapi Sam yang salah paham malah marah-marah nggak jelas. Sam pergi ke klub untuk menenangkan pikirannya. Di sana dia melihat seorang yang mirip BJ bersama seorang gadis. Namun karena penglihatannya yang buram, pria itu menghilang sebelum Sam bisa memastikan. Singkat waktu, situasi memuncak saat ibu Sam mendatangkan seorang dokter ke rumah. Ibu Sam yakin putrinya ini terjerumus dunia hitam akibat salah gaul dengan Nikki. Karena dituduh yang bukan-bukan, akhirnya Sam kasih lihat keadaannya. Mereka pun syok parah melihat mata kirinya mirip mata klan Hyuga. Nikki, open up, please. Karena tak tahu harus kemana lagi, Sam akhirnya mendatangi Nikki, berharap ada sedikit ruang untuk berbicara. Namun Nikki yang terlanjur tahu penyakitnya langsung mengusir Sam. Lebih menyakitkan lagi, Nikki ternyata sudah punya pacar baru. Merasa dikhianati, Sam hilang kendali. Orang terdekat yang diharapkan malah membuat Sam menjadi sosok yang jahat. Setelah meninggalkan apartemen Nikki, Sam pergi ke rumah Alice. Ternyata Alice diam-diam suka kepada Sam, bahkan Alice jugalah yang menyebarkan aib Sam ke Nikki agar mereka berdua putus. Sam, I love you. Awalnya Alice ketakutan melihat Sam yang menerkam, tapi di tengah ketegangan, Alice dan Sam malah berjigong. Sam yang semakin memburuk tiba-tiba muntah yang membuat Alice tersedak seperti habis minum sirup marjan. Alice yang mencoba kabur mencari bantuan malah tak sempat karena Sam lebih dulu menangkapnya. Singkat cerita, Sam mengambil gaun dan ponsel Alice untuk menghubungi Riley. Katanya ia saat ini butuh teman bicara. Riley yang sejak lama bucin langsung OTW ke rumah Alice. Mengetahui Riley yang akan datang, Sam langsung menyembunyikan Alice di WC lalu berdandan cetar membahana. Singkat waktu, Riley yang sudah datang langsung keheranan dengan ruangan yang agak gelap. Mengetahui itu, Sam mencoba mencari alasan yang masuk akal. Padahal sebenarnya, Sam menutup semua gorden untuk menyamarkan kondisinya yang semakin parah. Di tengah perbincangan, Sam mengaku baru sadar cuman Riley lah satu-satunya orang yang benar-benar peduli dan tulus mencintainya. Sam juga bilang sudah putusin Nikki dan kembali ke kodratnya sebagai wanita. Sambil mengusap cacing super KW, Sam lanjut berbisik kalau dia mencintainya. Karena mendapat angin segar, Riley pun langsung bergerak lincah, dengan semangat mencangkul lumpur sampai bengek. Namun di puncak aksinya, Riley merasa ada sesuatu. Oh my god! Oh my god! Oh my god, rupanya banyak ulat bersarang di celengan Sam. Sontak Riley marah, merasa ketipu dikasih barang yang busuk. Hingga tak lama kemudian, dia menemukan Alice di dalam bathtub. Scene beralih ke Sam yang kabur dan semakin frustasi dengan keadaannya. Ia menceritakan kondisinya yang semakin parah dan tak tahu apa yang terjadi kepadanya. Dari balik telepon, ibunya menyuruh untuk menepikan mobil terlebih dahulu. Akan tetapi Sam keburu meninggoy. Tiba-tiba Sam bangkit dari kematian menjadi zombie yang ganas dan menyerang orang-orang di sekitar termasuk ibunya sendiri. Bagaimana? Menarik bukan? Jadi Sam berubah menjadi zombie setelah tertular pilus saat bercocok tanam dengan BJ. BJ sendiri adalah sosok misterius yang ternyata inang utama penyebaran pilus ke orang-orang.
Rupanya, BJ terinfeksi saat bercocok tanam di kamar jenazah bersama mayat. Dari situlah pilus menyebar. Yang bikin film ini makin serem, Sam awalnya tidak sadar kalau dirinya sudah terpapar penyakit mematikan ini. Parahnya lagi, teman-teman dan keluarganya malah nggak percaya. Mereka justru menuduh Sam pakai barang haram. Nah, kalau kalian terhibur dengan cerita horor ini, jangan lupa like dan subscribe channel kami ya, biar kami makin semangat buat cerita horor berikutnya.